Basis data. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Kita dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Dalam sistem komputer, database kata juga dapat merujuk ke DBMS apapun, ke sistem database atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Sejarah basis data. Konsep basis data atau database berawal dari proses penyimpanan berkas secara manual. Dalam pemrosesan manual atau berbasis kertas, itu merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk data yang disimpan pada lemari arsip. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada lemari arsip tersebut. Dan salah satu tujuan penggunaan komputer adalah sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Pada awal tahun 1960, Charles Babbage di perusahaan General Electric merancang DBMS generasi pertama yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Information Management System. Dan tujuan basis data itu yang pertama merupakan kecepatan serta kemudahan dalam menyimpan, memanipulasi atau juga menampilkan kembali data tersebut. Yang kedua, efisiensinya ruang penyimpanan. Karena dengan basis data, redundansi data akan bisa dihindari. Yang ketiga merupakan keakuratan atau akurasi data. Yang keempat, ketersediaan atau availability. Yang kelima, kelengkapan atau completeness data. Ini bisa melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam penambahan objek baru atau dengan penambahan file-file baru pada tabel. Apa itu basis? Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang di tempat di mana berkumpul. Pengertian data itu sesuatu yang diketahui sumber dan faktanya dan dapat disimpan maknanya. Dan fungsi basis data yaitu kegunaan atau fungsi sistem basis data itu mengatasi masalah-masalah pemrosesan data yang sering ditemui dengan menggunakan metode konvensional. Permasalahan yang diatasi di antaranya redundansi data dan juga inkonsistensi data, kemudian kesulitan dalam pengaksesan data, kemudian data isolation dan konkurensi pengaksesan, dan masalah keamanan dan masalah integritas. Operasi dasar basis data. Pembuatan basis data baru atau create database yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. Penghapusan basis data atau drop database yang identik dengan perusakan lemari arsip atau sekaligus beserta isinya jika ada. Pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data atau create table yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Penghapusan file atau tabel dari suatu basis data atau drop table yang identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Kemudian penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau tabel di sebuah basis data atau insert. Itu identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip. Contoh pemakaian database. Contoh aplikasi basis data dalam komputasi industri saat ini. Pertama yaitu ekspedisi, itu pemesanan tiket online, tiket pesawat terbang. Yang kedua universitas, contohnya sistem pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru, sistem pelaporan nilai ujian atau tes. Kemudian toko atau retail, itu contohnya pengelolaan stok barang dan pelaporan hasil penjualan. Kemudian e-commerce menggunakan basis data untuk berbagai kebutuhan transaksional sehari-hari. Dalam sehari, situs e-commerce bisa memiliki jumlah transaksi database yang sangat banyak. Kemudian perusahaan, contohnya pengelolaan data karyawan, penggajian dan arsip. Kemudian telekomunikasi, itu sistem pengelolaan transaksi komunikasi, sistem pelaporan transaksional. Kemudian perpajakan,
Itu sistem pengelolaan laporan pajak, sistem pelaporan pajak. Ini jenis perintah SQL. Perintah SQL dikelompokkan menjadi dua jenis. Itu yaitu yang pertama DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Yang termasuk kelompok DDL adalah create, itu menciptakan atau membuat tabel ataupun indeks. Yang kedua alter, itu mengubah struktur tabel. Yang ketiga drop, itu menghapus tabel ataupun indeks. Yang terakhir rename, itu mengubah nama skema. Jelaskan simbol-simbol dari EFD. Yang pertama, terdapat simbol entity atau entitas yang merupakan suatu simbol untuk mewakili suatu objek dengan karakteristik sama dan dilengkapi oleh atribut. Yang kedua, berbentuk lingkaran atau memanjang, yaitu atribut, yang dimana simbol-simbol ini yang menjelaskan karakteristik suatu entitas dan juga relasinya, digambarkan dengan elips. Yang ketiga yaitu relasi. Simbol yang ini, relasi ini yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan beberapa entitas berdasarkan fakta pada suatu lingkungan, digambarkan dengan simbol belah keempat. Yang terakhir, bentuk garis, yaitu garis atau link. Ini simbol untuk merangkai keterkaitan antara notasi-notasi yang berupa garis penghubung yang digunakan seperti entitas, relasi, dan atribut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan EFD perpustakaan, yang dimana memiliki 3 entitas, yaitu mahasiswa, anggota perpustakaan, dan juga buku. Yang dimana entitas mahasiswa terdapat atribut nama, NIM, jurusan, dan alamat. Yang dimana NIM ini menjadi primary key. Selanjutnya, entitas yang kedua yaitu anggota perpustakaan, yang dimana terdapat atribut nomor anggota, nama, jurusan, masa berlaku. Yang dimana nomor anggota ini primary key. Selanjutnya, entitas ketiga yaitu buku, yang dimana buku ini terdapat atribut pengarang, jenis buku, penerbit, judul buku, nomor buku, dan tahun terbit. Yang dimana nomor buku ini yaitu primary key. Selanjutnya, hubungan antara mahasiswa dan anggota perpustakaan, yaitu saya buat menjadi mendaftar, yang dimana mendaftar ini terdapat alamat, jurusan, NIM, nama, dan nomor pendaftaran, yang dimana NIM ini yaitu foreign key, dan juga nomor pendaftaran ini menjadi primary key. Selanjutnya, hubungan antara anggota dan buku, yaitu saya buat menjadi pinjam, yang dimana terdapat kode pinjaman, tanggal kembali, tanggal pinjam, nomor anggota, nomor buku, judul buku, dan juga denda. Yang dimana nomor anggota ini menjadi foreign key, dan juga kode pinjaman ini menjadi primary key. Selanjutnya yaitu relasi antara mahasiswa dan anggota perpustakaan, yaitu menjadi many to many. Anggota perpustakaan dan buku yaitu menjadi many to many. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Baiklah, sini akan sedikit menjelaskan cara mengerjakan perintah dengan DML. Kita masukkan perintah insert into mahasiswa, enter, values, buka kurung, titik, jawaban, titik, koma, titik, 1211166, titik, koma, titik, Medan, titik, tutup kurung, koma, enter, buka kurung, ketik, Aris, ketik, koma, 21156, ketik, koma, ketik, Batam, titik, tutup kurung, titik, koma, enter. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita memasuki perintah select from mahasiswa, titik, koma, enter. Selanjutnya kita memasuki perintah delete from mahasiswa, where nama sama dengan petik jawaban, petik, titik, koma, enter. Selanjutnya kita masuki perintah update set update mahasiswa, set nama sama dengan Rehan, petik, where, petik, 211 166 petik.